Haleluya, mari kita beri pujian buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, Shalom, selamat pagi murid-murid Kristus. Saya percaya setiap kita exciting pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada satu video update tentang pelayanan kita bersama ya di Bimbel dan di PPA. Kita mau lihat, saya bersyukur ada jemaat yang terbeban ya memberikan vitamin, ada juga dari sekolah Tunas Bangsa yang memberikan sepatu, ada dari Tunas Bangsa yang Cakung, mereka mengirimkan guru-guru survei untuk supaya murid-murid bisa ikut mengajar ya di Bimbel, di BKT. Ya, kita mau saksikan bersama update pelayanan Bimbel dan PPA. Silakan. Ya, pelayanan ini milik kita bersama ya, Bapak Ibu. Ada satu jemaat yang kasih vitamin, saya kaget, harganya mahal banget, lebih mahal dari harga vitamin anak saya. Tapi saya percaya ketika kita mau berinvestasi ya di tanah yang subur ya, Tuhan perhitungkan. Dan biarlah kehadiran gereja bisa dirasakan ya, kerajaan Allah bisa dirasakan kepada lingkungan yang ada di dekat kita. Karena dua tempat ini enggak jauh ada di dekat kita. Saya percaya Bapak Ibu yang punya panggilan ya memberkati, berinvestasi buat anak-anak bisa ikut terlibat di dalam doa, di dalam dana, bahkan di dalam daya. Bisa pergi kunjungan ya bersama Komsel ataupun bersama keluarga ke PPA ataupun ke Bimbel ini. Kalau Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut, nanti selesai ibadah ini bisa datang kepada saya atau beberapa pemimpin untuk bertanya di mana tempatnya. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema tentang mengikut Yesus. Di dalam Matius 4 ayat ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22, kita mau baca ya bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 18 dan 19 dahulu ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi pada saat Tuhan Yesus melihat ada Petrus, ada Andreas, Tuhan Yesus memanggil. Saya percaya juga di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan pernah memanggil hidup kita untuk ikut Yesus. Jadi bukan Yesus yang ikut kita, tetapi kita yang ikut Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus memanggil kita mengikut Yesus, apa yang terjadi? Yesus akan menjadikan kita penjala manusia. Jadi ketika kita mengikut Yesus, Yesus sedang membentuk kita. Yesus sedang memproses kita untuk kita menjadi penjala manusia. Kita diberikan visi yang baru. Kita diberikan tujuan hidup yang baru. Untuk menjadi apa Bapak Ibu? Penjala manusia. Jadi ketika kita ikut Yesus berarti tujuan hidup kita sudah berubah. Bukan tujuan hidup yang lama. Kesuksesan kita bukanlah kesuksesan pribadi kita. Tetapi ketika kita ikut Yesus, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita? Dan Tuhan udah taruh visi. Dari sejak awal, murid-murid itu dipanggil dari awal. Tuhan Yesus tidak bilang, "Mari ikutlah aku, maka kamu akan kuberkati." Mari ikutlah aku, untuk apa gitu ya. Tetapi dikatakan, "Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah hari ini kita udah ikut Yesus benar-benar enggak? Kalau kita sudah ikut Yesus dengan sepenuh hati kita, maka kita menjadi apa? Penjala manusia. Nah kalau kita masih belum menjadi penjala manusia, berarti kita perlu bertanya, apakah saya sudah ikut Yesus? Karena setiap orang yang mengikut Yesus, Yesus akan menjadikannya penjala manusia. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, jadi kita mau lihat ada satu video ya. Sebelumnya, ini bisa next slide. Ya, sebelumnya kita boleh pikir-pikir dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita benar-benar nih ikut Yesus untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan saya atau untuk kepentingan Yesus? Karena pada waktu Yesus memanggil kita, Yesus memberikan satu visi, menjadikan kita penjala manusia. Berarti ada konsekuensi, ada resiko, ada sesuatu yang harus kita ikuti ketika kita mengambil keputusan untuk kita mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu berarti Yesus menjadikan kita, Yesus membentuk kita. Sama seperti sebuah bejana, Tuhan Yesus bentuk kita. Nah, kita mau lihat satu video ini bagaimana sebuah bejana itu dibentuk. Seperti Yesus membentuk kita. Mari kita saksikan sama-sama. Tangan yang tidak pernah bersih, jauh dari kata halus dan lembut. Jemarinya sakit dan kadang terluka. Setiap saat tangannya akan terus bekerja. Namun di tangan inilah segumpal tanah liat dibentuknya menjadi bejana yang sangat indah. Diperlukan proses yang panjang untuk membentuk sebuah bejana. Tanahnya harus diinjak, tanah yang diinjak-injak harus dibentuknya, dibakarnya, barulah proses untuk memperindah. Seperti bejana di tangan tukang periuk, demikian setiap kita ada di tangan Tuhan. Kamu bejana yang indah di tangannya. Kamu dibentuk serupa dan segambarnya. Kamu berharga di matanya. Namun ingat, di mata Tuhan kita bukanlah beton yang kokoh. Kamu bukanlah besi yang kuat. Kita hanyalah bejana yang mudah pecah dan rusak. Karena itu kamu memerlukan tangan yang tepat untuk menjaga dan membentuk hidupmu.
Berikanlah gitar di tangan yang tepat, maka kamu akan mendengar suara petikan yang indah. Berikanlah bola di kaki yang tepat, maka kamu akan melihat permainan yang memukau. Berikanlah pensil di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat lukisan yang sangat indah. Berikanlah hidupmu di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat keindahan terpancar dari hidupmu. Jika hari ini kamu didapati dirimu rusak, jangan putus asa. Jika hari ini usaha memperbaiki dirimu terasa gagal, berhentilah memakai kekuatanmu, karena kamu akan menuai kegagalan dan terus gagal. Ingatlah bahwa bejana tidak dapat membentuk dirinya sendiri. Untuk menjadi bejana diperlukan tangan tukang periuk untuk membentuknya. Kamu hanya memerlukan tangan yang tepat untuk memperbaiki hidupmu. Datanglah kepada Sang Penjunan yang sesungguhnya. Dia adalah ahlinya. Ingatlah akan apa yang dikatakan firman-Nya. Bejana yang rusak tidak dibiarkannya. Bejana yang rusak tidak dibuangnya. Namun tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tidak peduli serusak apa kamu hari ini, tidak peduli sehancur apa kamu hari ini, Dia sanggup memulihkan hidupmu, sehingga kamu menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia dan dipandang layak untuk dipakai tuannya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tetap semangat karena kamu pemenang. Amin. Ketika kita punya hati yang lembut ya, seperti tanah liat itu dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan mudah membentuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sama seperti kalau kita masuk sekolah kedokteran, pasti kepingin jadi dokter, ya kan, mengobati orang yang sakit. Masuk sekolah arsitek, kepingin jadi arsitek, ya, untuk bisa gambar, bangun rumah. Tapi kalau kita ikut Yesus, sekolahnya Yesus, sekolah kehidupan Yesus, maka Yesus akan membentuk kita menjadi apa? Menjadi penjala manusia, Bapak Ibu. Nah, apa sih caranya Yesus menjadikan kita penjala manusia? Dikatakan tadi di dalam Matius 4 ayat yang 19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi nggak bisa kita menjadi penjala manusia tanpa Yesus menjadikan kita penjala manusia. Jadi Yesus itu yang menjadikan kita, Yesus itu yang memproses kita seperti bejana tadi. Nah, bagaimana caranya Yesus itu menjadikan kita atau memproses kita menjadi penjala manusia? Saya dapatin di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di dalam Matius 4 ayat 19 ini dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku akan mengajar kalian menjala manusia. Jadi cara Yesus menjadikan kita penjala manusia adalah mengajar. Yesus mengajarkan kita untuk kita menjadi penjala manusia. Jadi kita perlu belajar, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus mengajar, berarti kita perlu belajar. Kalau kita adalah tanah yang siap dibentuk, tanah yang lembut, tanah yang mau ikut apa yang Yesus mau, berarti kita mau punya sikap hati belajar. Belajar apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan di dalam kitab Efesus juga dikatakan Tuhan Yesus memberikan kelima jawatan untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Jadi yang melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus bukanlah hanya kelima jawatan atau orang-orang tertentu, tetapi setiap kita. Setiap kita yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang sedang beribadah online di rumah, setiap kita itu adalah alat-alat Tuhan untuk melakukan pembangunan tubuh Kristus. Salah satu pembangunan tubuh Kristus adalah menjala manusia. Karena itu kita perlu belajar, kita perlu diperlengkapi Bapak Ibu. Kita bersyukur di dalam gereja lokal ini ada satu sekolah yang akan dibuka Bapak Ibu, yaitu sekolah pemberitaan Injil. Ini adalah satu sarana di mana kita belajar
Dan Yesus mengajar kita, Yesus membentuk kita, Yesus menjadikan kita sebagai penjala manusia. Waktunya kapan? Waktunya 21 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret, Bapak Ibu ya. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam di tempat ini. Bapak Ibu kalau nggak ada kegiatan ya, nggak ada acara, sebaiknya ikut ya, ajak komsel, ajak keluarga kita, suami kita, istri kita untuk datang. Nah, Bapak Ibu untuk menyediakan snack kita perlu daftar dulu ya. Atau kalau Bapak Ibu nggak perlu snacknya ya nggak apa-apa ya. Tapi kita mau berikan yang terbaik, Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu daftar dulu ya. Nanti setelah ibadah ini selesai ada counter pendaftaran di depan supaya kita bisa mempersiapkan lebih baik ya Bapak Ibu. Jam 7.15 itu sudah ada snack yang disediakan sehingga kalau Bapak Ibu pulang dari kantor tidak sempat pulang ke rumah, Bapak Ibu bisa langsung datang ke tempat ini ya. Dan Bapak Ibu ajak teman-teman kita, yuk kita belajar. Karena ini visi yang Tuhan beri pada waktu kita dipanggil jadi murid Tuhan, yaitu menjadi penjala manusia. Dan caranya bagaimana? Caranya kita diajar. Yesus mengajar kita dan kita perlu belajar. Nah, ayat selanjutnya Bapak Ibu di dalam Matius 4 ayat 18 dan 22. Dikatakan, lalu mereka pun ya, tadi Petrus dan Andreas, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Ada dua kata yang diulang, yaitu segera dan meninggalkan. Jadi ketika Yesus memanggil kita, pertanyaannya hari ini, apa yang jadi respon kita? Apakah kita tunggu dululah, tarsok gitu ya, nanti dululah, tunggu dulu Tuhan, masalahku masih banyak. Tuhan nggak tahu nih, saya masih punya masalah banyak nih Tuhan. Kerjaan saya masih banyak Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita menjadi murid-murid Yesus, kita mau punya sikap hati segera meninggalkan apa yang menjadi kesibukan kita. Seringkali apa yang menghalangi kita untuk kita pergi menjala manusia, yaitu kesibukan kita, waktu kita, kenyamanan kita, bahkan mungkin ketakutan kita. Kita takut saudara, ada ketakutan yang mengikat hidup kita, sehingga apa? Kita nggak berani untuk pergi menjala manusia. Tetapi saya percaya ketika kita meninggalkan ketakutan kita, ada banyak ketakutan kalau kita renungkan di dalam pikiran kita ya. Ada ketakutan-ketakutan, intimidasi-intimidasi yang ditaruh oleh iblis di dalam pikiran kita. Sehingga kita takut. Tetapi saya percaya ketika kita meninggalkan ketakutan kita, kita akan menjadi efektif di tangan Tuhan. Kita akan menjadi penjala-penjala manusia. Amin Bapak Ibu. Ya, saya percaya cinta itu perlu pengorbanan. Ketika kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan, ya, kita mudah sekali untuk berkorban buat Tuhan. Pertanyaannya hari ini, kalau kok rasanya saya udah nggak punya perasaan lagi, gitu ya, jatuh cinta atau cinta yang mula-mula itu. Ada solusinya, ada caranya, Bapak Ibu. Caranya adalah mulai berkorban. Mulai berkorban. Mulai ambil keputusan untuk saya mengorbankan sesuatu buat Tuhan. Coba, korbankan waktu kita, korbankan daya kita, korbankan dana kita. Kalau semakin kita berkorban, semakin perasaan cinta itu akan tumbuh, akan kembali lagi. Tapi kalau kita sudah, saya mau menikmati hidup ini aja lah. Terima kasih Tuhan, berkatnya udah luar biasa gitu ya. Ataupun ada sisi yang satu lagi, Tuhan masalahnya luar biasa Tuhan. Yang satu berkatnya luar biasa, yang satu masalahnya luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kita punya excuse, kita punya alasan untuk kita nggak mau berkorban. Yang satu masalahku belum selesai, yang satu saya mau menikmati berkat Tuhan.
Tetapi coba saudara, ketika kita mulai berkorban, apa aja, waktu kita, daya kita, dana kita, kita mulai berkorban. Perasaan cinta, kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, itu akan mulai kembali lagi. Sama juga suami istri, ketika kita mulai berkorban buat pasangan kita, maka perasaan itu akan kembali lagi. Jadi kita hidup bukan karena perasaan, tetapi perasaan itu bisa Tuhan beri kepada kita. Perasaan kasih, perasaan sayang, itu Tuhan bisa beri kepada kita. Pada saat apa? Pada saat kita mulai berkorban. Berkorban buat Tuhan, berkorban buat pasangan kita. Maka kasih, cinta itu akan semakin bertumbuh di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya mau mengundang seorang ibu yang masih muda. Bagaimana ibu ini ya begitu semangat ya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan ya. Kita mau panggil Ibu Mariana. Silakan Bu Mariana bisa maju ke depan memberikan kesaksian buat kita pagi hari ini. Masih muda ya Bapak Ibu ya. Semangatnya nggak kalah sama semangatnya Pak Ari yang masih 17 tahun ya. Shalom, selamat pagi Bu Mariana. Ya, shalom. Ya, boleh cerita sama kita bagaimana Tuhan memanggil Ibu menjadi murid Halo, Yesus. Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, selamat pagi. Saya diberi kesempatan, ya berterima kasih dikasih kesempatan untuk atas kebaikannya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Jadi saya sebelumnya dulu agama Buddha. Setelah saya mengenal Kristus sama almarhum suami saya, tapi suami saya sekarang sudah dipanggil Bapak di surga. Hampir 2 tahun yang lalu kena COVID. Jadi untungnya saya sudah ada di komunitas yang benar. Jadi saya bisa di Korandeo, ngikut di Korandeo dan juga saya menjadi keluarga BR4. Juga saya di sana saya banyak belajar tentang Tuhan Yesus dan juga firman-Nya. Itu puji Tuhan ya, saya masih mau lihat Ya, nggak takut apa-apa. lupa. Saya kasih pertanyaan aja Bu Mariana. Terus di dalam perjalanan itu kerinduan apa yang Bu Mariana rasakan ketika ikut Tuhan Yesus? Nah itu semangat saya karena selalu saya kehilangan suami, boleh kata setiap hari saya selalu ingat karena tinggal sendirian jadi banyak menangis. Nah untung saya udah bagus di Korandeo itu tiap pagi, jadi kita bisa bertemu teman-teman yang seiman gitu, bisa saling curhat, sharing, pun juga saling didoakan biar melalui Zoom. Jadi Itu Bu Mariana sedih buat gitu ya, nangis tapi ada teman-teman yang menguatkan. Nah, menguatkan iman saya, jadi saya rasa dikuatkan oleh Tuhan. Nah, setelah imannya dikuatkan, apa yang Ibu Mariana lakukan? Semakin semangat. Semakin Karena semangat. saya dapat banyak pelajaran dari ini yang punya ya, keluarga BR4. Saya sampai bisa pergi pelayanan. Oh, kemana itu? Itu saya pergi pelayanan ke Lampung, ke Tulang Bawang boleh kata ya, terus ke Semarang. Ngapain? Pergi ke Lampung, ke Tulang Bawang, ke Semarang, ngapain di sana? Saya jadi kayak ikut misi begitu ya. Wow, Gitu. pergi misi pergi ya? ke gereja-gereja, banyak gereja. Wow. Ngapain pergi ke gereja itu? Surabaya gitu. Apa yang dilakukan di sana, Bu Mariana? Satu ya saya mencari buat yakin lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, boleh kata saya pergi ikut itu, dari berangkat kita pagi jam 8 udah pergi. Jam 8:30 udah pergi, pulang bisa malam. Jam 12, jam 1 sampai penginapan lagi. Paling sore 10:30. Nah, di sana apa yang Tuhan suruh buat Ibu Mariana lakukan? Nah, Apa yang justru Ibu lakukan? Saya buat dikasih semangat, biar umur saya sudah lanjut, tapi semangat saya buat melayani Tuhan enggak.
Jadi di sana Ibu Mariana kasih semangat Iya. sama orang-orang yang ada di sana. Kasih kesaksian juga. Kasih kesaksian. Iya, biar Wow. lebih inian lagi. Ya saya sampai sekarang ya Antusias ya, tetap ya. mau melayani Tuhan Yesus. Walaupun Gitu. Ibu Mariana sempat, Saya sampai sempat jatuh boleh kata. Oh. Tapi Tuhan benar-benar. Karena saya waktu mau pergi izin dari Tuhan selalu saya berdoa. Minta petunjuk dari Tuhan. Boleh nggak nih Tuhan saya pergi. Karena itu waktu kaki saya sakit. Menurut dokter mesti operasi. Tapi kena izin dari Tuhan. Saya setiap hari kan ngikut koran Deo. Ada perjamuan kudus. Nah di rotinya itu saya dapat jawaban dari Tuhan. apa Jawabannya Pak? firmannya dia apa ya bilangnya Matius 10 ayat 38. Barang siapa yang tidak mau memikul salibnya dan mengikutku, ia tidak layak bagiku. Wah saya pikir Tuhan menebus dosa-dosa kita dipaku salib. Masa kita ya, jadi saya bilang saya siap dah ikut. Wow. Nah, Jadi ya puji kemanapun Tuhan. juga ya. Iya, Siap begitu. pergi ya Bu Siap Mariana pergi. ya. Wah, luar Itu biasa. dia jadinya. Terus jadi akhirnya operasi kakinya. Enggak, sampai sekarang Wah. puji Tuhan. Tuhan sembuhkan ya. Biarpun saya jatuh, Ya. benar-benar Tuhan menopang saya. Wow. Saya jatuh boleh kata badan gemuk ya, jatuh sampai tengkurap begitu, tapi nggak ada yang lecet, nggak ada yang lembab sama sekali. Wow. Tuhan benar-benar menopang. Makanya saudara kita yakin apapun selalu mesti percaya pada Tuhan. Kita selalu berdoa izin dari Tuhan. Apapun Tuhan selalu lindungi kita. Amin. Amin. Inilah kesaksian saya yang singkat ya. Terima kasih Bu, Ini, Bu. memberkati kita semua pagi hari ini. Ya, Terima Tuhan kasih ya. memberkati. Ya, makasih Ibu. Ikut Tuhan bukan selalu bicara berkat melulu, Bapak Ibu. Ikut Tuhan ada salib. Ikut Tuhan ada penderitaan. Ikut Yesus ada apa? Pengorbanan. Dan saya percaya ketika kita mulai punya sikap hati yang rela berkorban, bersukacita bahkan di dalam pemberian-pemberian kita. Tuhan itu yang bertanggung jawab 100% atas hidup kita Bapak Ibu. Masalah keuangan, masalah kesehatan. Karena apa? Tuhan yang bertanggung jawab untuk kita menyelesaikan misi Bapa di bumi ini. Kita mau lihat satu video sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Oh ya, hari ini agak berbeda ya Bapak Ibu. Karena kita hari ini bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi hari ini kita juga mau sharing setelah ini. Jadi ibadahnya hari ini mungkin akan lebih lama 15 menit ya. Jadi nanti setelah firman Tuhan ini kita akan sharing. Karena kalau kita hanya mendengar 80% kita akan mudah lupa. Tapi kalau kita bicara apa yang kita dapat hari ini, kita akan lebih ingat ya, kita akan lebih rema. Jadi setelah ini kita juga akan sharing, nanti saya akan pimpin bagaimana kita akan sharing berdua atau bertiga. Sebelumnya kita mau lihat satu video ini. God of my youth, I remembered your call on my life took me on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar, I've written my life, tells of the story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever,
Apapun kondisi kita hari ini, dimanapun posisi kita hari ini, Tuhan mencari kita. Tuhan mengasihi kita. Dan kalau pagi hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau menjawab panggilan-Mu Tuhan. Aku kembali mau punya komitmen untuk aku ikut Engkau seumur hidupku. Aku memberikan hatiku, aku memberikan masa depanku. Aku memberikan apa yang ada padaku kepadamu. Mari Bapak Ibu saya undang kita bisa bangkit berdiri untuk kita nyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus, keputusanku. Kalau ini adalah keputusan saudara, antara saudara saja dengan Tuhan. Bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi ini adalah pribadi saya dengan Tuhan. Mari deklarasikan komitmen kita. Nyanyikan ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini ditulis oleh seorang misionaris yang membawa istri dan kedua anaknya ke satu desa di India. Ketika mereka memberitakan iman Injil keselamatan kepada penduduk desa itu, penduduk desa itu menjadi marah dan mendatangi mereka dan berkata kepada misionaris ini, kalau kamu tidak menyangkal imanmu kepada Yesus, aku akan membunuh keluargamu. Dan misionaris itu menyanyikan lagu ini, mengikut Yesus. Dia nggak tahu dia harus jawab apa, dia hanya nyanyikan lagu ini. Sampai kedua anaknya dibunuh di depan dia. Dan ketika kedua anaknya sudah dibunuh di depan dia, penduduk desa itu berkata, sekarang sangkal imanmu kepada Yesus. Kalau engkau nggak sangkal, aku akan membunuh istrimu. Dan misionaris ini tetap menyanyikan lagu ini, mengikut Yesus, keputusanku. Dan ketika hanya dia yang masih hidup, misionaris itu ditanya lagi, apakah engkau mau sangkal imanmu kepada Yesus atau engkau mati? Dan misionaris ini tetap menyanyikan lagu ini. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusan. Engkau dengar Tuhan. Mengikut Yesus, Ini keputusan kami Tuhan. keputusan. Dunia dengar, ini keputusan kami. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah memanggil kami.
Biarlah Tuhan, kami bisa segera meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk mengikut Engkau. Kami tahu jalan salib bukanlah jalan yang mudah. Jalan salib adalah jalan penderitaan. Jalan salib adalah jalan pengorbanan. Tetapi kami percaya ketika kami setia mengikuti jalan salib itu Tuhan, ada sukacita yang dari dalam Tuhan melimpah memenuhi hati kami. Ada damai sejahtera yang penuh melimpah di dalam hati kami. Bahkan ada cinta kasih yang penuh melimpah Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Mengalir kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kau mau persembahkan hari ini kepada Tuhan, kau bawa kepada Tuhan. Kau boleh angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Dan di kedua tangan itu, apa yang kau persembahkan katakan kepada Tuhan. Apa yang kau persembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu ketakutanmu. Mungkin itu kekhawatiranmu. Mungkin itu masa depanmu. Mungkin itu anak-anakmu. Mungkin itu keuanganmu, bisnismu, keluargamu. Hari ini bawa, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang ambil alih. Biarkan Tuhan yang bertanggung jawab. Dan ketika engkau bilang, Tuhan ini aku, pakai aku. Pakai kedua tanganku Tuhan. Pakai kedua kakiku. Pakai mulutku Tuhan. Pakai lidah bibirku Tuhan. Pakai Tuhan tubuhku, hidupku Tuhan. Untuk aku mau mengikut Engkau. Untuk aku mau menjadi penjala manusia. Seperti apa yang Engkau Tuhan sudah rencanakan saat di awal Engkau memanggil aku. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar Tuhan setiap komitmen kami Tuhan. Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan kasih karunia kepada kami untuk kami menjalani semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau ikut Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya, silakan duduk sebentar Bapak Ibu.